Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan mempelajari menentukan lama kegiatan. Kita telah mempelajari cara menentukan lama suatu kegiatan berlangsung. Sekarang, kita akan pelajari cara menentukan waktu selesai suatu kegiatan jika diketahui waktu mulai dan lama kegiatan berlangsung. Perhatikan contoh berikut. Aisyah mulai belajar pukul 8. Aisyah belajar selama 3 jam. Waktu Aisyah selesai belajar dapat ditentukan sebagai berikut. Waktu Aisyah selesai belajar pukul 8 ditambah 3 jam sama dengan pukul 11. Jadi Aisyah selesai belajar pada pukul 11.00. Perhatikan contoh berikutnya. Pemanas nasi menyala selama 1 jam untuk memasak nasi. Pada pukul 12, pemanas nasi dimatikan karena sudah matang. Pukul berapa pemanas nasi tersebut mulai menyala? Penyelesaiannya, coba kita lihat gambar berikut ini. Pemanas nasi mulai menyala pada pukul 12.00 dikurang 1 jam, sama dengan pukul 11.00. Jadi, pemanas nasi mulai menyala yaitu pada pukul 11.00. Kali ini kita bahas menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Kegiatan yang kita lakukan tidak selalu tepat dilakukan dalam satuan jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu menit. Ingat kembali bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh berikut. Setrika dinyalakan mulai pukul 6:30 untuk menyetrika pakaian. Selesai pada pukul 8.00. Berapa lama setrika tersebut menyala? Penyelesaiannya, pukul 8 dikurang pukul 6:30. Jadi hasilnya 1 jam 30 menit. Sehingga lama setrika menyala hingga selesai adalah 1 jam 30 menit. Berikut ini contoh menggunakan jam analog. Perhatikan contoh berikut. Khadijah memasak selama 1 jam 10 menit. Jika Khadijah mulai memasak pada pukul jam 10:30, maka waktu Khadijah selesai masak dapat ditentukan sebagai berikut. Penyelesaiannya, jika contoh yang tadi kegiatan berakhir dikurang kegiatan awal, nah sekarang kita pakai rumus. Jika mencari waktu selesai, maka sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Di sini waktu mulainya pukul 10.30. Karena lama kegiatan selama 1 jam 10 menit, maka kita tambah ya untuk mengetahui waktu selesai. Dan didapat pukul 11.40. Jadi, Khadijah selesai memasak pada pukul 11.40 menit. Kegiatan paling lama dan paling sebentar. Berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Jika kita telah mengetahui lama waktu masing-masing kegiatan, kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang paling sebentar. Perhatikan contoh berikut kegiatan lusa pada hari Minggu. Ingat ya, rumus lama kegiatan yaitu waktu selesai dikurang waktu mulai kegiatan. Karena waktu selesai kegiatan pukul 8.15, maka kita kurangi dengan waktu mulai, yaitu pukul 6:45. Sekarang kita kurangi menitnya dulu ya. 15 dikurang 45 tidak bisa. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka kita pinjam ke depan ke angka 8. Angka 8 menjadi 7 dan angka 15 bertambah 60 menit menjadi 75 menit. Dari sini kita langsung hitung menit dengan menit ya. 75 menit dikurang 45 menit hasilnya. Ya betul, hasilnya 30 menit. Sekarang kita kurangi jam dengan jam. 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1.
Jadi didapat lama kegiatan yaitu 1 jam 30 menit. Contoh yang kedua, waktu selesai pukul 15.00 dan waktu mulai pukul 13.00, maka lama kegiatannya yaitu 2 jam. Jadi, Nusa membantu ibu lama kegiatannya selama 2 jam. Contoh yang ketiga, waktu selesai pukul 17.45 menit dan waktu mulai pukul 16.30 menit, maka didapat. Kita kurangi menit dengan menit yaitu 45 dikurang 30 hasilnya 15 menit. Lalu jam dengan jam, 17 dikurang 16 hasilnya 1. Jadi kegiatan Nusa mengaji yaitu 1 jam 15 menit. Dari tabel berikut kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang paling sebentar. Didapat kegiatan yang membutuhkan waktu paling sebentar yaitu mengaji, dan kegiatan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu membantu ibu. Nah, kali ini kita mengerjakan soal cerita tentang lama waktu kegiatan ya. Menentukan lama waktu kegiatan berlangsung sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perhatikan contoh berikut ya. Lilin merah menyala sejak pukul 20.50 menit hingga 21.35 menit. Lilin putih menyala sejak pukul 20.35 menit hingga 21.50 menit. Lilin manakah yang menyala lebih lama? Penyelesaiannya, lilin merah, waktu kegiatan selesai yaitu 21.35 menit dan waktu mulai pukul 20.50 menit, maka dikurang. Kita kurangi menit dengan menit dulu ya. 35 dikurang 50 ternyata tidak bisa. Kita pinjamkan 1 jam dari angka yang paling depan yaitu 21. 21 berkurang menjadi 20. Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 35 bertambah menjadi 60 tambah 35 yaitu 95. Sekarang kita kurangi menit dengan menit ya. 95 dikurang 50 hasilnya 45 menit dan jam dikurang jam. 20 dikurang 20 hasilnya 0. Jadi didapat lilin merah menyala selama 45 menit. Sekarang kita tentukan yang lilin putih. Pukul 21.50 menit dikurang pukul 20.35 menit. Nah, sekarang kita kurangi menit dengan menit. 50 dikurang 35 hasilnya 15. Dan jam dikurang jam. 21 dikurang 20 hasilnya 1. Jadi didapat 1 jam 15 menit. Jadi dapat kita simpulkan lilin manakah yang menyala lebih lama, yaitu lilin warna putih dengan lama waktu 1 jam 15 menit. Cukup sekian materi kita kali ini. Jangan lupa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.